Lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Di langit, di atas lautan, tak berujung Qin Yu 2, saudara laki-lakinya dan 3 binatang ilahi singa es ekstrim terbang dengan kecepatan tertinggi mereka. Qin Yu secara acak memilih pulau kecil tak berpenghuni. Hou Fi dan yang lainnya tidak keberatan mereka berenam terbang, langsung menuju pulau tanpa nama itu. He Yu berdiri di depan Qin Yu dan berbicara dengan tegas, kakak, masih ada 4 hari lagi sampai kesengsaraan. Anda harus tetap tenang dan berlatih sebaik mungkin selama ini. Kesengsaraan surgawi 9 ini sangat berbahaya, Anda mungkin gagal jika Anda tidak berhati-hati. Melihat sikap serius He Yu, Qin Yu tersenyum dengan Xiao Yu dan khawatir. Saya memiliki keyakinan untuk melewati 9 kesengsaraan surgawi ini. Ini bukan tentang kepercayaan diri. Kesengsaraan surgawi 9 ini tidak spiritual Anda, tetapi juga akan menguji pikiran Anda. He Yu sepertinya agak khawatir. Pikiran. Qin Yu kaget, di sampingnya Hou Fi mulai berbicara, itu benar pikiran. Kami tidak ingin memberitahu Anda beberapa hari yang lalu agar Anda tidak merasa terlalu cemas. Bagaimanapun, bahkan jika kami memberitahu Anda, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mempersiapkan. Paling-paling Anda hanya bisa sedikit lebih waspada dari biasanya. Guru, bagaimana dengan pikiran? Bagaimana itu bisa diuji? Kakak kedua dari Extreme Ice Lion Si Bing bertanya. Dengan ragu, kita juga telah melewati 9 Heavenly Tribulation sebelumnya. Mengapa pikiran kita tidak diuji? Hou Fi menatap Si Bing lalu menatap He Yu dengan ragu. Wajah Hou Fi menjadi pucat. Tidak baik, burung campuran berbulu, aku punya firasat buruk tentang ini. Saya juga. He juga terlihat sangat tertekan melihat kedua saudara lakinya berbicara dengan sangat meragukan. Qin Yu juga merasa ragu. Vivi Xiao Yu, jadi apa yang terjadi? Berhentilah bicara sembarangan dan bicaralah dengan jelas. Kakak, mari kita dengarkan dulu bagaimana Si Bing dan saudaranya menghadapi kesengsaraan mereka lalu. Kita akan tahu apakah firasat saya benar atau tidak. Hou Fi selesai berbicara dan menoleh ke arah Si Bing. Si Bing, beritahu kami seluruh proses tentang bagaimana kalian menghadapi kesusahan surgawi 9 secara mendetail. Dia bersaudara singa ketakutan pada keseriusan Hou Fi dan mulai menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Guru, saat itu pada 9 kesusahan surgawi kami harus menanggung total 9 petir. Dari petir ke-1 hingga ke-8 kekuatan hanya meningkat secara bertahap dan ada waktu di antara setiap sambaran. 8 yang pertama menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi saya masih bisa menahannya. Tapi petir ke-9 sebenarnya telah menyembunyikan api surgawi di dalamnya. Petir dan api surgawi bersama-sama memiliki kekuatan penghancur yang sangat tinggi. Hanya dengan pelindung harta karun saya bisa melewati 9 kesusahan surgawi. Si Bing berbicara tentang prosesnya secara detail. Qin Yu tertawa, lebih baik tidak menjadi api surgawi. Itu hanya makanan berkesan. Qin Yu hanya bisa mengatakan itu karena dia memiliki cincin penguasa api hitam. Cincin ini tidak hanya dapat memancarkan api surgawi, tetapi juga menyerapnya. Meskipun kapasitas cincin penguasa api hitam sangat tinggi, itu tidak dapat memancarkan api surgawi tanpa batas. Masih ada kebutuhan untuk menyerap api dari luar juga. Tapi Hou Fi dan He Yu mendengarkan, tapi mereka mulai meringis. Seperti dugaanku, kakak, saya juga tahu bahwa kekuatan kesusahan surgawi 9 berbeda menurut kekuatan orang yang mengalami kesengsaraan. Saya pikir tingkat kekuatan petir akan bervariasi sesuai dengan tingkat kekuatan praktisi, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Hou Fi dan He Yu melihat Qin Yu dengan cemas. Bicaralah dengan jelas. Qin Yu mengerutkan busurnya. Hou Fi menganggukkan kepalanya dan berkata, aku baru saja menemukan sesuatu. He Yu dan aku menghadapi kesengsaraan surgawi 9 yang sama sekali berbeda dengan singa. Jika kami menghadapi kesengsaraan mereka, saya dan He Yu tidak akan mengalami masalah sama sekali. Namun kami hampir gagal dalam kesengsaraan kami sendiri. He Yu juga mengangguk. Kakak, aku baru saja mendengar dengan jelas singa adalah binatang dewa, tapi kesusahan surgawi 9 mereka cukup mudah. 8 serangan pertama hanyalah petir kesengsaraan dan yang merupakan kombinasi dari petir kesengsaraan dan api surgawi. Mungkin sedikit berbahaya, tetapi monyet dan saya sama-sama memiliki pelindung harta karun dan dapat dengan mudah menghadapinya. Jika hanya pada level itu, maka monyet dan saya bisa lewat tanpa kesulitan.
Tapi kenyataannya kita hampir gagal jika bukan karena nasihat dan bantuan dari Grandmaster, kita mungkin harus berlatih sebagai iblis yang lepas. Paman Lan. Kinyu terguncang di dalam hatinya. Bantuan dari Paman Lan. Saya pikir kesusahan surgawi 9 dari singa sudah berbahaya. Sejauh yang saya tahu secara umum 9 Heavenly Tribulation untuk Hyuxianis dan Shumois hanya terdiri dari 9 petir Tribulation Lightning biasa. Hopefully, berbicara dengan serius, itulah perbedaannya untuk Hyuxianis dan Shumois normal 9 Heavenly Tribulation hanya memiliki 9 petir Tribulation Lightning. Tapi kesusahan surgawi 9 dari singa es ekstrim terdiri dari 8 petir kesengsaraan dan 1 serangan terakhir petir kesengsaraan api surgawi dalam kombinasi milikku dan Heiyu bahkan lebih aneh. Kinyu cukup terguncang. Tidak hanya kekuatan petir kesengsaraan akan meningkat, tetapi bentuk kesengsaraan juga akan berubah. Wajah Heiyu juga terlihat sangat serius. Kakak, untuk Hophi dan aku 6. Yang pertama adalah petir kesengsaraan, nomor 7 adalah kombinasi dari petir kesengsaraan dan api surgawi, nomor 8 adalah petir kesengsaraan dan hipnosis yang memicu trans yang tidak terlihat. Hipnosis yang memicu trans. Kinyu bertanya dengan ragu. Ya, hipnosis yang memicu trans. Heiyu tampak cemas dan terus berbicara. Kakak, hipnosis yang memicu trans itu tidak memeriksa seberapa tinggi tingkat kesadaran spiritualmu, melainkan menguji pikiranmu. Itu akan menyesatkan Anda dan mengalihkan pikiran Anda ketika petir kesengsaraan ke-8 menyerang perhatian. Yang teralihkan dapat mengakibatkan kematian. Hophi juga berkata hipnosis yang memicu trans ini hanyalah sejenis ilusi di kepala Anda, tetapi terlalu nyata. Bahkan, jika Anda tahu itu hanya ilusi, Anda tetap akan teralihkan dan begitu Anda terganggu, Kinyu mulai pusing. Kinyu tiba-tiba menyadari serangan kesengsaraan ke-8 sudah begitu hebat, bagaimana serangan kesengsaraan ke-9 akan terjadi? Itu bukan apa-apa, yang paling berbahaya adalah serangan ke-9 dari kesengsaraan. Sejujurnya, aku dan burung berbulu campuran itu hanya bisa melewati masa kesusahan terakhir karena bantuan Paman Lan. Bergantung pada kekuatan kita sendiri itu tidak mungkin. Hophi sepertinya sedikit kecewa. Kinyu bingung. Heiyu menganggukkan kepalanya. Pada saat yang paling penting, aliran energi dari Cloud Piercing Spar Paman Lan berikan padaku mengalir ke tubuhku. Kekuatanku meningkat beberapa level dalam sekejap. Tanpanya bagaimana saya bisa menahan petir kesengsaraan ke-9? Kinyu akhirnya mendapatkannya. Hophi dan Heiyu selalu berbicara tentang dibantu oleh Paman Lan. Jadi itu karena Paman Lan meninggalkan aliran energi di dalam senjata mereka. Bagaimana Paman Lan bisa meninggalkan aliran energi magis yang hanya aktif ketika Anda menghadapi kesusahan surgawi 9? Bukankah itu terlalu dibuat-buat? Kinyu tidak bisa mempercayainya. Heiyu dan Hophi saling tersenyum. Hophi berkata dengan percaya diri, kakak, kemampuan guru sudah melampaui pemahaman manusia biasa dan telah mencapai alam dewa. Tapi sekarang Paman Lan sudah pergi dan Kinyu hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Hei, kalian berdua tidak perlu membuat keributan seperti itu. Saya tidak akan terlalu percaya diri, jadi jangan khawatir. Jika saya pikir bahayanya terlalu besar, saya akan segera mengeluarkan Sword Immortal Puppet. Wayang dapat dilihat sebagai bagian dari diriku seperti senjata immortal, seharusnya tidak ada masalah dalam menggunakannya. Dengan cepat hari kesusahan tiba di kejauhan. Hophi, Heiyu, dan 3 dewa binatang es ekstrem sedang melihat dengan cemas. Menghadapi kesengsaraan, tidak ada yang diizinkan untuk membantu. Hanya seseorang dengan level menantang surga yang dapat melakukannya. Akhirnya di sini, Kinyu tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah langit. Wilayah udara langsung berubah lebih berat. Langit yang awalnya biru telah berubah menjadi oven merah tua. Langit seakan runtuh sementara bumi seakan terangkat. Tekanan kuat memancar dan pada saat yang sama di langit merah tua muncul tornado raksasa. Kesengsaraan surgawi ada di sini. Hophi dan Heiyu sama-sama tegang. Seperti tornado, wilayah udara merah tua tiba-tiba memancarkan petir yang tak terhitung jumlahnya, jumlah mencapai tingkat yang mengerikan. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti air menuju tornado dan terkonsentrasi di intinya. Karena begitu banyak petir, 1000 mil wilayah udara tampaknya diisi dengan listrik dan udara berkedip dengan cahaya. Hophi dan Heiyu saling memandang sambil menjadi pucat. Dengan jumlah dan kecepatan petir saja itu sudah jauh lebih menakutkan daripada kesengsaraan mereka sendiri. Mereka khawatir untuk Kinyu, tetapi Kinyu sendiri tanpa rasa takut menatap langit dan menantang. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Kinyu sekarang.
Namun pikiran Haufi dan Heyu benar-benar terlihat di wajah mereka. Para guru dapat yakin, meskipun kesengsaraan surgawi 9 ini sangat kuat berdasarkan apa yang telah para guru katakan sebelumnya dan pengalaman kita sendiri, saya curiga terlepas dari apapun 6. Petir kesusahan pertama tidak akan terlalu kuat dan akan memiliki penundaan yang lama di antara mereka. Mereka seharusnya cukup aman, si Bing berkata dengan suara rendah. Mendengar itu Haufi dan Heyu tidak bisa menahan senyum. Kami agak terlalu khawatir setelah mengalami 9 Heavenly Tribulation dan mengetahui betapa kuatnya itu, kami tentu saja mengkhawatirkan kakak laki-laki. Namun kami benar-benar lupa bahwa 6 petir kesusahan pertama tidak sekuat itu. Haufi sedikit rileks. 9 baut surgawi mereka semua membutuhkan sedikit waktu untuk bersiap. Ketika kekuatan petir kesusahan meningkat secara alami, begitu pula waktu untuk mempersiapkan mereka juga meningkat. Ledakan suara seolah-olah dunia sedang runtuh bergema. Aura yang kuat jatuh dari langit. Semua air laut dalam area beberapa ribu li di sekitarnya tenggelam hingga puluhan meter. Pada saat ini ruang di sekitarnya tampaknya telah mengeras. Di langit ada awan yang akhirnya berhenti berputar setelah menyerap semua petir, dan semua jenis sinar cahaya itu adalah awan kesengsaraan surgawi. Haufi, Heyu, Sixin, Sibing, dan Sisan semuanya berdiri jauh menahan napas. Baut petir kesusahan pertama harus datang, kan? Kinyu mengerutkan kening sambil berdiri. Untuk 9 Heavenly Tribulation ini, mengapa bahkan petir kesusahan pertama membutuhkan waktu begitu lama? Secara logis, karena ini adalah petir kesusahan pertama itu harus menyerang dengan cepat. Namun bertentangan dengan harapan Kinyu berdiri di bawah awan kesusahan untuk waktu yang lama, tetapi petir pertama masih belum menyerang. Haufi, Heyu, dan yang lainnya juga mulai cemas kenapa sambaran petir pertama belum menyambar. Kembali ketika saya mengambil 9 Heavenly Tribulation, waktu yang dibutuhkan awan untuk membentuk sambaran petir pertama hanya bernilai 10 napas. Tapi sekarang sudah hampir 50 napas. Haufi mulai khawatir. Seluruh ruang di area seluas ribuan li benar-benar tidak bersuara seperti domain yang mematikan. Bahkan air di daerah itu tampaknya dibungkam, tidak ada satu gelombang pun yang terlihat. Tiba-tiba kilatan petir biru dari awan kesusahan menyerang kepala Kinyu. Bahkan tidak ada tanda yang menandakan kedatangan petir kesusahan. Bahkan Kinyu terkejut. Untungnya dia siap untuk menghadapi petir kesusahan pertama dengan tubuhnya untuk memulai. Mampu menggunakan tubuhnya untuk mengambil binatang ilahi tingkat dajjal, orang bisa membayangkan betapa tangguh tubuh Kinyu. Kinyu hanya merasakan sedikit kejutan dan kesemutan dari sambaran petir pertama. Pada saat yang sama dengan sambaran petir pertama, represi di area senilai 1000 li menghilang. Lautan yang bahkan tidak mengeluarkan satu gelombang pun sebelumnya mulai mengeluarkan gelombang berukuran puluhan meter. Ombak menerjang pulau tak bernama seiring dengan ombak angin kencang. Beberapa pohon di pulau tak bernama itu tertiup angin. Seketika pasir dan batu terlempar kemana-mana. Petir kesusahan pertama ini sekuat yang saya harapkan. Baut petir kesusahan kedua harus memakan waktu cukup lama. Kinyu tahu bahwa ada penundaan antara setiap sambaran petir. Selain itu, petir kesusahan pertama membutuhkan waktu cukup lama untuk muncul. Jadi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk petir kesusahan kedua datang. Tepat setelah Kinyu selesai memikirkannya, ledakan sambaran petir lain menyambarnya. Seperti sambaran petir terakhir yang ini juga datang tanpa tanda. Seluruh tubuh Kinyu gemetar meridian dan ototnya bahkan mati rasa. Sangat cepat. Kinyu terkejut. Petir kesusahan kedua dan petir kesusahan pertama tiba dalam waktu nafas. Mereka juga tidak memberi tanda sebelum menyerang, tidak menyisakan waktu untuk persiapan. Tak lama setelah kesengsaraan kedua, petir menyambar, kilatan cahaya muncul. Di langit, petir kesusahan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada serangan terakhir Kinyu. Hanya setelah menyerang barulah suara gemuruh datang. Ini adalah petir kesusahan ketiga, namun hanya dalam waktu nafas. Petir kesusahan yang tampak seperti naga ungu menyerang, turun dari awan kesusahan. Begitu petir kesusahan surgawi mulai menyerang, mereka menyerang terus-menerus seperti badai. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kesengsaraan surgawi ini bertindak seperti ini? Haufi semakin marah. Kapan kesengsaraan surgawi mulai menjadi seperti ini? Agar awalnya tidak menyerang begitu lama dan kemudian setelah mulai menyerang, ia menyerang terus-menerus, bahkan tidak memungkinkan seseorang memiliki waktu untuk pulih. Hei, juga marah, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
9 Heavenly Tribulation ini benar-benar terlalu aneh logiknya. Satu petir harus menyambar dan kemudian setelah beberapa waktu petir berikutnya akan menyambar. Namun dengan kesengsaraan Kinyu tidak ada petir untuk waktu yang lama dan kemudian beberapa sambaran petir turun terus-menerus. Si singa es ekstrem tertua Sixin juga cemberut memang sangat aneh umumnya sebelum sambaran petir kesusahan. Selalu ada tanda. Biasanya akan berkonsolidasi di tengah awan kesusahan sebelum menyerang, memungkinkan orang yang mengambil kesengsaraan untuk bersiap. Tapi kesengsaraan surgawi tuan tanpa tanda satu serangan mengikuti yang lain. Untuk diperlakukan berbeda mengapa surga menambah kesulitan bagi Kinyu. Wajah Heiyu juga terlihat sangat dingin. Serangkaian petir kesusahan surgawi menyerang, bahkan tidak memungkinkan seseorang untuk pulih terlepas dari yang lainnya. Hanya 6 petir kesusahan berturut-turut akan sekuat petir kesusahan ke-9. Hovi dan teman-temannya sangat sedih dan khawatir, namun Kinyu tidak keberatan sama sekali. Sebaliknya dia dengan acuh tak acuh merenungkan mengapa surga memperlakukannya seperti ini. Disambar oleh 6 petir kesusahan berturut-turut. Meskipun itu mungkin menjadi bencana bagi orang lain yang mengalami kesengsaraan, tapi untuk Kinyu, tepat setelah menerima petir kesusahan, semua luka-lukanya akan segera pulih oleh kekuatan kehidupan unsurnya. Menyerang terus-menerus seperti ini memang itu memiliki banyak kekuatan penghancur. Jika aku tidak memiliki kekuatan hidup elemental ini menerima 6 serangan kesusahan ini, bahkan jika aku bertahan aku akan terluka parah. Tapi mengapa kesusahan 9 ini bertindak seperti ini? Saya belum pernah mendengar tentang kesengsaraan seperti itu sebelumnya. Kinyu merenung meskipun petir kesusahan sangat kuat, perlawanan Kinyu jauh lebih menakutkan. Bersama dengan kekuatan hidup elementalnya, 6 petir kesusahan tidak merusaknya sama sekali. Akhirnya kesengsaraan berhenti sejenak setelah petir ke-6 menyambar awan kesusahan, mulai berputar-putar lagi. Secara bertahap awan menjadi lebih kecil. Sepertinya meskipun kesengsaraan surgawi 9 sangat kuat dibandingkan dengan Vivi dan Xiaohei itu, mungkin hanya sedikit lebih kuat. 6 sambaran petir kesusahan sebelumnya tidak sekuat itu, hanya saja mereka disambar terus-menerus. Petir kesusahan ke-7 ini jika saya tidak salah seharusnya mengandung api surgawi. Kinyu merenung. Lord of Black Flames Ring, Heavenly Flame Field. Segera Kinyu menggunakan Heavenly Flame Field dari Lord of Black Flames Ring. 6 petir kesusahan sebelumnya menyerang saya tanpa peringatan apapun. Jika petir kesusahan ke-7 ini juga seperti itu, saya mungkin tidak akan berhasil. Bahkan jika saya mencoba menggunakan bidang api surgawi pada saat-saat terakhir, lebih baik segera gunakan. Setelah Kinyu menggunakan Heavenly Flame Field, dia menunggu petir kesusahan ke-7 tiba. Monyet Heiyu mengerutkan kening. Saya memiliki firasat buruk setelah melihat 6 petir kesusahan berturut-turut. Dengan 6 petir kesusahan pertama menjadi seperti ini, bagaimana 3 yang terakhir itu mudah? Hovi juga mengangguk dengan cemberut. Tepat sekali, mungkinkah itu sederhana? Namun saat mengalami kesengsaraan, orang lain tidak dapat membantu. Kinyu hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Burung campuran apa yang saya pikir sebagai situasi terburuk tidak muncul. Yang paling saya takuti adalah bahwa petir kesusahan ke-6 sudah berisi beberapa serangan khusus. Tampaknya kesengsaraan kakak laki-laki sangat mirip dengan kita. 6 kesengsaraan pertama semuanya biasa, hanya yang sesudahnya akan berisi serangan khusus. Hovi menghibur. Meskipun 9 Heavenly Tribulation Kinyu lebih berbahaya daripada mereka itu, tidak dengan selisih yang besar. Ledakan kali ini seluruh awan kesusahan bergetar. Api ungu berputar-putar di dalam awan. Segera naga api ungu turun dari langit bergegas menuju Kinyu. Ini adalah petir kesusahan surgawi ke-7 mata. Kinyu berkedip. Naga api ungu ini eksteriornya adalah api ungu, tetapi interiornya adalah petir kesusahan. Menyerap muncul di tangan Kinyu adalah pedang immortal kelas menengah. Pada saat yang sama naga api ungu datang ke dalam bidang api surgawi dan api langitnya diserap oleh medan tersebut. Hanya petir kesusahan berhasil melewati bidang api surgawi dan menyerang Kinyu. Petir kesusahan yang melemah menyerang tubuh Kinyu seperti ular listrik. Segera semua petir biru menghilang. Baut petir kesusahan ke-7 ini sangat lemah. Kinyu mulai ragu. Meskipun kekuatannya berkurang oleh Heavenly Flame Field, ini masih petir kesusahan ke-7. Bahkan jika itu dilemahkan, itu masih harus sekuat petir kesusahan ke-6. Namun Kinyu merasa bahwa petir kesusahan yang dilemahkan ini jauh lebih lemah dari yang ke-6.
Qin Yu mulai bertanya-tanya, dia memikirkan kembali 9 Heavenly Tribulationnya. Saat itu 5 petir kesusahan pertamanya sangat lemah, semua kekuatan dikumpulkan dalam sambaran petir terakhir. Itu petir kesusahan hampir membakar Qin Yu langsung menjadi abu. Seandainya dia tidak memiliki air mata meteorik, dia bahkan mungkin menjadi praktisi lepas sekarang. Jangan bilang kalau akan seperti itu lagi. Baut petir kesusahan ke-7 tidak kuat. Baut petir kesusahan ke-8 mungkin juga lemah, menghemat semua energi untuk petir kesusahan ke-9. Qin Yu kaget, bahkan dalam keadaan normal petir kesusahan ke-9 sangat kuat. Jika surga memainkan tipuan seperti itu padanya, Qin Yu hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan boneka pedang abadi. Bagaimanapun jika dia mencoba untuk mengambil petir kesusahan pada dirinya sendiri, dia kemungkinan besar akan mati. Pada saat ini petir kesusahan ke-8 sedang terakumulasi di langit. Petir kesusahan berputar, Qin Yu merasa pusing sejenak. Di depannya tidak ada lagi pulau atau lautan, sebaliknya, dia menemukan dirinya di dalam Misty Villa. Di aula utama Misty Villa, Qin Yu melihat ayahnya Qin De. "Yur, kakak laki-laki Anda menyinggung kehidupan abadi dan terbunuh," Qin De berkata dengan wajah suram. "Kakak laki-laki meninggal." Wajah Yu langsung berubah warna. Tiba-tiba pada saat ini pikiran Qin Yu tidak bisa membantu, tetapi terkejut. Dia ingat segalanya, salah saya sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Qin Yu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Qin Yu akhirnya berhasil sadar, menghilangkan ilusi. Namun apa yang dia lihat di matanya adalah petir yang telah mengenai tubuhnya. Qin Yu disambar langsung di kepalanya oleh petir kesusahan ke-8. Bahkan ketika mengambil petir kesusahan, kepala Qin Yu tidak pernah berani melakukan itu dengan kepalanya. Pusing, Qin Yu mulai merasa pusing pada saat dia hendak dipukul di kepala. Apa yang dipikirkan Qin Yu adalah bahwa jiwa terletak di kepala. Jika jiwanya disambar petir kesusahan, Qin Yu tidak bisa membayangkan hasilnya. Kesengsaraan ke-8 menghantam kepala Qin Yu dengan keras, menyebabkan tengkoraknya retak. Namun tengkorak itu baru saja mulai retak, tetapi segera disembuhkan oleh kekuatan hidup elementalnya, hanya untuk dipecahkan lagi oleh petir dan diperbaiki lagi. Menggunakan kekuatan unsur untuk bertahan melawan 8 kesengsaraan sudah cukup. Qin Yu segera memindahkan jiwanya ke dantiannya. Segera petir kesusahan ke-8 menghilang. Baut petir kesusahan ke-8 ini tidak sekuat itu. Ini hanya sedikit lebih kuat dari yang ke-6. Namun setelah bertahan melawan petir kesusahan ke-8, Qin Yu tidak senang. Sebaliknya dia sangat khawatir. Benar saja petir kesusahan ke-8 tidak terlalu kuat. Qin Yu melihat awan kesusahan di langit. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa awan kesusahan begitu aneh? Sambaran petir kesusahan ke-7 dan ke-8 tidak kuat. Apakah awan kesusahan akan mengumpulkan semua energinya dalam satu sambaran? Petir kesusahan memberi orang yang mengalami kesusahan itu serangan yang paling kuat. Qin Yu benar-benar tidak mengerti. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Ini kesusahan petir ke-9 api surgawi, serangan pikiran petir, dan serangan khusus lainnya. Qin Yu melihat awan kesusahan. Hatinya terasa berat. Tiba-tiba wajah Qin Yu memiliki sedikit kesan dingin. Menghemat energi untuk mengumpulkan petir surgawi terakhir. Anda ingin saya mati, tetapi apakah saya benar-benar akan mati semudah itu? Boneka pedang abadi. Dengan pemikiran dari Qin Yu, seorang pria dingin dengan pedang abadi muncul di atas Qin Yu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.